Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini bab 6, menghadirkan malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus mempersiapkan. Yang pertama, siapkan alat-alat tulis. Yang kedua, siapkan Al-Quran dan terjemahannya. Yang ketiga, simak penerangan yang ibu sampaikan nanti. Mana yang dianggap penting dicatat, dan nanti di akhir video silakan kalian kerjakan tugas. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu malaikat. Kita harus mempercayai bahwa Allah menciptakan malaikat berserta tugas-tugasnya. Yang jadi pertanyaan, malaikat itu diciptakan Allah dari apa? Yaitu malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Malaikat itu berupa syirun, artinya malaikat tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Maka malaikat itu kalau dipandang oleh mata secara langsung tidak nampak, maka malaikat itu disebut dengan ghaib. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaib. Shadaqallahul azim. Kita harus cepat mengimani yang gaib-gaib. Di antaranya yang gaib seperti malaikat. Karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak nampak atau tidak bisa dilihat oleh mata serta tidak bisa diraba. Malaikat termasuk makhluk yang gaib diciptakan oleh Allah dari cahaya. Rasulullah telah bersabda, malaikat diciptakan Allah dari cahaya, jin dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan pada kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi malaikat diciptakan Allah dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Selanjutnya, jumlah malaikat. Jumlah malaikat 1. Keseluruhannya jumlah malaikat tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah karena sangat banyak. Jumlah malaikat ada berapa sih? Malaikat yang Allah ciptakan sebenarnya
tidak ada yang tahu karena malaikat sangatlah banyak. Sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam diri kita, malaikat yang mengikuti kita, ada malaikat yang menuliskan amal baik dan amal buruk. Ada juga yang di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan, di atas, karena banyak malaikat. Bahkan ada malaikat menengoki kita setiap hari. Siapa malaikat itu? Ialah malaikat Israel. Malaikat Israel menengoki kita hampir 70 kali setiap hari. Kenapa dia menengoki kita setiap hari? Karena dia akan melihat siapa yang akan dicabut nyawanya. Lalu, sifat-sifat malaikat yang harus kita imani, ada beberapa sifat malaikat. Di antaranya, 1. Selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. 2. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti apa? Hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, dan lain-lain. Malaikat tidak makan, tidak tidur, tidak bercanda, dan lain-lain. Oleh karena itu, apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat melaksanakan meskipun ia harus selalu bersujud sampai kiamat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempunyai sifat malu, sehingga ketika malaikat mendekati ke tempat yang kotor atau di tempat tersebut ada seekor anjing, maka malaikat tidak mau masuk karena di ruangan tersebut ada hal-hal yang kotor. Yang keempat, mampu mengubah wujudnya. Malaikat mengubah wujudnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat. Malaikat bisa berubah wujudnya menjadi seorang yang tampan, yang gagah, yang berani, bisa berubah menjadi apapun yang ia kehendaki atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya adalah malaikat. Yang kelima, mempunyai kecepatan seperti kilat atau cahaya. Diterangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj. Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya. Karena Rasulullah memiliki kendaraan yang dinamakan buruk. Kecepatannya seperti cahaya. Dan selanjutnya, kedudukan malaikat dan kedudukan manusia dan malaikat di antaranya adalah
sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi memiliki perbedaan bila ditinjau dari segi keberadaannya. Apa perbedaannya? Bila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajatnya malaikat sebagai makhluk mulia. Kenapa? Karena manusia memiliki nafsu sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Andai saja malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat pasti selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika manusia memiliki hawa nafsu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita lalai, terkadang tidak mood atau malas dan lain sebagainya. Karena manusia memiliki hawa nafsu, terkadang telat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita melaksanakan taat, lalu meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka derajat kita akan melebihi derajat malaikat. Perilaku orang yang beriman kepada malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mematuhi ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran, melaksanakan segala ketentuan syariat Islam, selalu berhati-hati dalam segala macam perbuatan, selalu berbuat positif, rajin mempelajari ilmu pengetahuan dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Di antaranya banyak sekali perilaku orang-orang yang beriman kepada malaikat. Baiklah, itu ada tugas dari yang Ibu sampaikan tadi. Tugasnya yang pertama, 1, buatlah sebuah video yang kalian buat, yaitu nama-nama malaikat. Boleh melalui lagu dan apa saja yang kelihatannya lebih menarik. Yang penting 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Yang kedua, tulislah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui di buku tulis. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pertemuan Ibu selanjutnya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri dengan billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.